harus juga menyebut ISBI Aceh gitu kan, betul. sebagai salah satu ataupun satu-satunya kampus seni budaya yang ada di Aceh. Bahwasanya tenaga kesehatan minimal harus D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Hari ini kita lagi-lagi mengadakan podcast on the spot dan kita masih di Kota Lok Sumawe. Hari ini kita beranjak ke SMK Negeri 8 yang berada di sekitaran Kandang, Pak ya. Kandang, dan kita mewawancarai kepala sekolah SMK 8. Jadi kita akan menanyakan berbagai hal terkait pendidikan, terkait kreativitas siswa di sini. Mari kita sapa bersama Bapak Kepala Sekolah, Pak Rudi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya. Terima kasih sudah menerima kami di sini dengan sangat baik dan diajak ke tempat yang luar biasa ini. Nah, ini sebelum kita mulai ke obrolan lanjutan, saya penasaran sebenarnya, ini ada di sini memang luar biasa alamnya, terbuka. Tapi kata Pak Rudi, kita buat podcast di Taman Literasi saja. Makanya kita diajak ke sini. Ini sebenarnya konsep seperti apa, Pak? Taman Literasi. Ya, ini Taman Literasi ini sebenarnya kita ambil dari salah satu program dari tahun kemarin. Kebetulan tahun kemarin kita ada 3 yang kuning dari rapot sekolah kita. Itu ada literasi, numerasi, kemudian karakter murid. Itu kategorinya kuning. Dengan demikian kita mengambil inisiatif bahwasannya kita perlu membuatkan taman literasi untuk mengangkat literasi numerasi di sekolah ini. Makanya kita bentuk taman ini. Yang taman ini kita buat terintegrasi dari perpustakaan dan kantin. Jadi taman literasi ini bisa kita gunakan sambil membaca buku dan menikmati kudapan-kudapan yang ada di kantin. Seperti itu konsepnya. Jadi membaca tapi perlu nggak kosong juga, Pak. Iya, betul. Oke, Pak, sangat menarik ini programnya Taman Literasi, dan literasi ini juga ya kondisi sekarang semakin minim di generasi muda, Pak. Mungkin semoga dengan taman ini bisa menggenjot semangat literasi khususnya di teman-teman siswa di SMK Negeri 8. Nah, Bapak sudah berapa lama mengabdi di sekolah ini, Pak? Ya, kebetulan saya di sini masih terhitung baru ya. Saya diangkat di sini terhitung mulai tanggal 4 Juli 2022. Juli 2022. Jadi ini Januari, sekitar 1,5 tahun keberadaan saya di sini. Pada saat saya masuk ke sini, jumlah siswa kita itu di bawah 300. Sekarang? Alhamdulillah saat ini siswa kita di atas 400. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Itu tips dan triknya seperti apa, Pak? Saya selaku orang seni yang bergerak di bidang desain komunikasi visual. Pada saat saya masuk ke sini, yang perlu saya angkat adalah media sosial. Jadi media sosial yang pertama itu adalah bagaimana caranya efektivitas Facebook itu bermanfaat bagi orang. Apapun kegiatan kami di sekolah ini, harapan saya adalah yang pertama orang harus tahu. Sehingga dengan demikian Facebook ini setiap ada kegiatan langsung diposting. Jadi corong informasi di situ, Pak ya? Ya, jadi saya tidak tahu dan kita belum buat penelitian. Apakah benar dengan Facebook itu mampu meningkatkan jumlah siswa? Saya juga belum membuat penelitian. Tapi usahanya di situ, Pak. Usaha seperti itu. Tapi sangat kondisinya sangat sesuai dengan zaman sekarang kan. Zaman sekarang semuanya orang di medsos itu kan. Media sosial. Nah, berarti ini menarik juga nih. Ini SMK fokusnya di mana, Pak? Ini ke SMK Kesehatan. Satu-satunya SMK negeri di Kota Lok Sumawe. Kesehatan. Tapi Bapak dari seni gitu, dari DKV. Background seni. Dulu kuliah di mana, Pak? Saya dulu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ya. Dekat-dekat gitu, Pak. Seni rupa. Nah, berarti ini waris seni budaya. Ini kita temukan lagi di lapangan bahwasannya beliau memimpin sekolah kesehatan, tetapi latar belakangnya itu dari seni gitu ya. Jadi memang relate punya kesinambungan juga dengan seni budaya gitu. Nah, sejauh ini, Pak, apa hal yang paling menonjol dari sekolah ini, terutama sisi kreativitas dari teman-teman siswa di sini, Pak? Kami melihat banyak potensi siswa yang ada di sekolah ini. Kebetulan pada saat saya masuk ke sini, nama sanggar sudah kita perbaharui. Kita mengambil sanggarnya itu Penawa Cedah.
Penawa Cedah. Penawa Cedah. Oke. Di mana Penawa ini berkaitan erat dengan kesehatan. Jadi dengan demikian kami melihat potensi-potensi siswa yang ada di sini, sehingga dengan adanya sanggar ini maka kita mampu melahirkan siswa-siswa yang memang berminat di bidang seni budaya. Dan salah satunya kemarin itu sekolah kita tampil di pentas MLSN di provinsi. Mewakili Kota Luxmoy dalam lomba monolog. Ke sekolah kesehatan, tapi ngirim siswa untuk mengikuti ajang di provinsi monolog. Yang itu notabene kan dari seni ya, seni budaya. Benar. Oke. Alhamdulillah ada siswa yang berpotensi. Berarti tidak menutup kemungkinan juga mereka yang sekolah di sini walaupun kesehatan, tapi sisi seni budaya itu sangat luar biasa gitu, sangat berpotensi gitu. Nah, menarik ini Pak. Jadi kita berbicara seni budaya, maka kan kita harus juga menyebut ISBI Aceh gitu kan, betul. Sebagai salah satu ataupun satu-satunya kampus seni budaya yang ada di Aceh gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak terhadap kampus tersebut? Saya melihat itu sangat positif ya, sangat positif dengan kehadiran ISBI Aceh ini. Dan tentu saya juga berterima kasih dengan kehadiran teman-teman tim dari ISBI Aceh saat ini di sekolah kami. Ini menandakan salah satu bukti bahwasannya sekolah kami yang notabene adalah SMK Kesehatan, namun SMK kami ini juga bisa melahirkan seniman-seniman di sekolah kami. Jadi dengan adanya ISBI ini harapan kami nanti tentu dengan sekolah ini, saya bilang ke siswa-siswa di sini bahwasanya walaupun ini adalah SMK nanti yang memang harus bekerja, tapi saya menanamkan untuk SMK ini mungkin ada kekhususan harus lebih banyak yang kuliah. Melanjutkan. Betul. Karena salah satunya kalau untuk tenaga kesehatan itu sudah ada aturan dari pusat bahwasanya tenaga kesehatan minimal harus D3. Oleh karena itu kami lebih menyarankan bahwasanya siswa ini harus melanjutkan. Dan tentu salah satunya juga melanjutkan ke ISBI Aceh. Itu harapan. Jadi sesuai minat nanti Pak ya. Dari kesehatan ini kayak minat kesehatan mereka bisa melanjutkan ke kesehatan. Yang memang potensial di seni budaya mereka masuk ke ISBI Aceh. Nah, kira-kira apa pesan Bapak untuk ISBI Aceh dalam rangka pemajuan pemantapan yang kualitas di ISBI Aceh seperti apa? Harapan saya tentu ISBI Aceh ini agar dapat lebih dikenal luas lagi, bukan hanya saja di Aceh, tapi di luar Aceh juga ini semakin bersinar. Kami juga sudah melihat sepak terjang daripada ISBI Aceh ini sudah sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun itu saya lihat ada mengalami peningkatan, baik dari jumlah segi mahasiswa dan prestasi mahasiswa yang ada di sana. Ini bisa juga menimbulkan minat daripada masyarakat siswa-siswa yang ada di Aceh ini untuk melanjutkan ke ISBI Aceh. Nah, terakhir ini Pak. Jadi kita berbicara kesehatan, berbicara seni. Kira-kira ketika teman-teman di SMK 8 yang khususnya itu berminat di kesehatan itu ngelanjutin ke ISBI itu cocok nggak dalam perspektif Bapak gitu? Pengalaman Bapak gitu. Karena saya melihat ada potensi siswa ini yang memang ada yang senang dengan seni dan berbakat bahkan juara di bidang seni. Mungkin ini salah satu arahnya untuk bisa dia melanjutkan. Memang benar-benar jika dia berminat di bidang seni, inilah wadahnya ISBI Aceh. Berarti cocok Pak ya, nggak misalnya kata orang kok nggak salah jalur gitu. Jadi masih sesuai minatnya. Masih ada relevansinya. Baik, terima kasih Pak atas kesediaannya di tengah kesibukannya menerima kami, menerima tim podcast Medrah. Semoga sekolah ini bisa semakin berkembang, semakin jaya, dan potensi-potensi siswanya pun semakin terangkat dengan baik. Terima kasih Waris Seni Budaya. Alhamdulillah, semoga wawancara ataupun ngobrolan singkat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah informasi kita terkait literasi, terkait seni, dan terkait juga potensi-potensi siswa dari SMK Negeri 8. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Salam Waris Seni Budaya.